warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 27. Saya atas nama Umi Faizah dan rekan saya. Dan saya Laude Muhammad Zakwan Ramadan dengan NIM S1A1231108. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul tentang ketersediaan air bersih di Kota Kendari. Untuk lebih lanjutnya, tonton sampai selesai ya. Oke, pada slide pertama, ketersediaan air bersih di Kota Kendari. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya penting untuk dikonsumsi, tetapi juga untuk kesehatan, kebersihan, dan kegiatan ekonomi. Sebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kendari menghadapi tantangan besar dalam memastikan seluruh warganya memiliki akses terhadap air bersih yang cukup dan juga berkualitas. Meskipun Kota Kendari memiliki sejumlah sumber daya air, terutama sungai-sungai besar seperti Sungai Konaweha dan Sungai Wanggu, serta potensi sumber air dari curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun, tetapi ini tidak semua sumber daya air dapat dimanfaatkan dengan optimal. Nah, dari keterbatasan infrastruktur pengelolaan air dan masalah kualitas air menjadi kendala utama dalam pemanfaatan sumber daya air tersebut. Nah, selanjutnya tantangan distribusi air bersih. Nah, tantangan distribusi air bersih pada Kota Kendari ini yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk, di mana semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk akan memerlukan juga atau kebutuhan untuk pasokan air juga semakin meningkat. Yang kedua, kondisi geografis di mana daerah berbukit dan pesisir, di mana dapat kita perhatikan bahwa banyak sekarang pegunungan atau daerah berbukit di Kota Kendari ini semuanya sudah dijadikan lahan pemukiman. Seperti contohnya yaitu sebagai bangunan BTN. Nah, selanjutnya infrastruktur terbatas. Nah, jaringan di mana jaringan distribusi ini belum merata. Nah, penyediaan air bersih di Kota Kendari sebagian besar dikelola oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Tetapi meskipun sudah ada sistem distribusi yang cukup luas, beberapa wilayah di Kota Kendari masih kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih yang memadai karena terbatasnya kapasitas produksi dan distribusi air yang ada. Kondisi geografis di Kota Kendari yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan pesisir ini memberikan tantangan tersendiri dalam distribusi air bersih. Wilayah dengan perbukitan ini memiliki kesulitan dalam hal pengaliran air dari sumber ke konsumen, di mana ini disebabkan karena jarak yang cukup jauh serta kondisi topografi yang tidak mendukung. Nah, selanjutnya permasalahan kualitas air. Yang pertama, pencemaran limbah domestik, di mana banyak sampah rumah tangga dan limbah cair yang dibuang ke sungai sehingga hal ini menurunkan kualitas air yang menjadi sumber utama PDAM. Kedua, limbah industri. Pembuangan limbah industri yang tidak dikelola dengan baik mencemari air permukaan dan air tanah, di mana dapat kita perhatikan juga di Kota Kendari sini banyak sekali industri-industri yang pengelolaan limbahnya juga belum dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya risiko kesehatan. Pencemaran air berisiko menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare dan kolera, terutama ini bagi anak-anak dan kelompok rentan. Kualitas air di Kota Kendari sering kali menjadi masalah. Sungai-sungai besar seperti Sungai Konaweha dan Sungai Wanggu menjadi sumber utama air bagi PDAM, yang dimana sungai ini sering mengalami penurunan kualitas akibat pencemaran dari beberapa sumber seperti limbah industri, limbah domestik, dan sampah yang dibuang sembarangan yang dibahas sebelumnya. Nah, selanjutnya sumber air alternatif dan tantangannya. Nah, sumber air yang pertama yaitu air tanah. Sebagian warga Kota Kendari yang tidak terjangkau oleh jaringan PDAM ini mengandalkan air tanah seperti air sumur pribadi. Meskipun air sumur pribadi ini menjadi alternatif, kualitas air tanah di beberapa daerah juga tidak baik.
Nah, penggunaan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah yang dimana jika dalam jangka panjang dapat menyebabkan kekeringan di beberapa daerah terutama selama musim kemarau. Nah, selanjutnya adalah air hujan. Kota Kendari ini memiliki potensi sumber air dari curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Namun, pemanfaatan air hujan belum optimal karena keterbatasan infrastruktur penampungan dan pengelolaan. Perubahan iklim yang mengakibatkan pola hujan yang tidak menentu turut berkontribusi terhadap ketidakpastian ketersediaan air dari sumber ini. Nah, selanjutnya dampak perubahan iklim. Sebenarnya apa saja sih dampak-dampak yang menjadi penyebab perubahan iklim? Yang pertama itu musim kemarau. Nah, aliran air sungai pada musim kemarau ini tentu saja yaitu akan mengalami surut dan sumur juga mengalami penurunan muka air tanah. Selanjutnya perubahan pola cuaca, di mana ketidakpastian dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya musim hujan, curah hujan tinggi menyebabkan banjir dan pencemaran air, di mana kita bisa lihat setiap tahunnya di setiap musim penghujan pasti di beberapa wilayah di daerah Kota Kendari ini akan mengalami banjir, di mana hal ini juga akan menyebabkan pencemaran sumber air yang ada di Kota Kendari ini. Selanjutnya adalah peningkatan suhu, di mana mempercepat penguapan dan mengurangi ketersediaan air di permukaan. Nah, perubahan iklim yang mengakibatkan pola hujan yang tidak menentu ini turut berkontribusi terhadap ketersediaan air bersih di Kota Kendari. Nah, pada musim kemarau aliran sungai sering kali surut dan beberapa sumur juga mengalami penurunan muka air tanah. Nah, sebaliknya saat musim hujan, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah di Kota Kendari sini dan ini secara tidak langsung juga mengakibatkan pencemaran air yang mengganggu ketersediaan air bersih yang aman untuk dikonsumsi di Kota Kendari ini. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam penyediaan air bersih. 1. Pembangunan IPA, di mana IPA itu dia instalasi pengolahan air baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. 2. Perluasan jaringan, itu memperluas jaringan distribusi ke wilayah yang belum terlayani. 3. Kolaborasi swasta, di mana kerjasama dengan sektor swasta untuk pengembangan infrastruktur. Dan yang terakhir, program konversi, yaitu pemanfaatan air hujan dan pengolahan limbah menjadi air bersih. Pemerintah Kota Kendari melalui PDAM telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan ketersediaan air bersih. Namun keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam mempercepat penyediaan air bersih secara merata ke seluruh wilayah. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam pengelolaan air. 1. Edukasi dan pelatihan, di mana program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat diperkuat agar mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga kualitas air. Pemahaman tentang pengelolaan air yang bijak dapat membantu mengurangi pemborosan dan pencemaran. Kedua yaitu partisipasi aktif, di mana masyarakat diharapkan untuk lebih peduli terhadap pengelolaan air, mulai dari penggunaan yang bijak, pengelolaan sanitasi yang baik, hingga ikut serta dalam menjaga kebersihan sumber air. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air. Ketiga, inovasi mandiri, yaitu masyarakat dapat mengembangkan inovasi sederhana seperti sistem permanen air hujan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber air konvensional. Inisiatif mandiri ini dapat membantu mengatasi keterbatasan akses air bersih di beberapa wilayah. Selanjutnya yaitu inovasi teknologi dalam pengelolaan air. 1. Sistem permanen air hujan, di mana teknologi untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan dari atap bangunan atau permukaan lainnya. Sistem ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber air konvensional dan menyediakan cadangan air selama musim kemarau. Kedua, pengolahan air limbah. Teknologi untuk mengolah air limbah domestik menjadi air yang dapat digunakan kembali untuk keperluan non-konsumsi seperti menyiram tanaman atau membersihkan. Ini dapat mengurangi tekanan pada sumber air bersih yang terbatas.
3. Konservasi air secara efisien. Metode dan peralatan hemat air seperti keran otomatis, toilet dual flush, dan sistem irigasi tetes yang dapat mengurangi konsumsi air secara signifikan tanpa mengurangi fungsinya. Untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih yang semakin kompleks, Kota Kendari perlu berinovasi dalam pengolahan sumber daya air. Pemanfaatan teknologi baru dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber air alami yang terbatas. Selanjutnya yaitu penelitian terkait ketersediaan air bersih, di mana peneliti Iskandar et al. Tahun 2019 yang dimana fokus penelitiannya yaitu ketersediaan dan kualitas air. Temuan utamanya yaitu ketergantungan pada air, permukaan, dan pencemaran air. Kedua, Suryadi Rian tahun 2020 pengelolaan sumber daya air, di mana temuan utamanya yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Ketiga, Amelia tahun 2021 yang dimana fokus penelitiannya yaitu dampak perubahan iklim, di mana temuan utamanya yaitu perubahan pola curah hujan mengurangi ketersediaan air. Dan yang terakhir yaitu Hartati dan Hidayat tahun 2022, di mana fokus penelitiannya yaitu pada peran masyarakat, serta temuan utamanya yaitu rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan air. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kota Kendari. Penelitian-penelitian ini mencakup analisis terhadap berbagai aspek seperti distribusi, kualitas, pengelolaan, dan dampak pencemaran air. Selanjutnya yaitu rekomendasi untuk keberlanjutan air bersih. 1. Peningkatan infrastruktur, yaitu memperbaiki dan memperluas jaringan distribusi air bersih, terutama di daerah pinggiran dan kawasan yang sulit dijangkau. Pembangunan sumur bor, instalasi pengelolaan air, dan saluran pipa yang efisien sangat diperlukan. 2. Edukasi masyarakat. Sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan air yang efisien dan hemat perlu dilakukan, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran. Hal ini dapat membantu mengurangi pemborosan air dan meningkatkan kesadaran. Ketiga yaitu pemeliharaan sumber air. Upaya lebih serius dalam pemeliharaan sumber daya air yang ada termasuk pembersihan dan pemantauan kualitas air secara berkala. Perlindungan terhadap sumber air juga harus diutamakan agar tidak tercemar oleh limbah domestik dan industri. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi multi pihak, di mana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih. Investasi dalam teknologi pengolahan air dan perbaikan infrastruktur harus didorong. Untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan di Kota Kendari diperlukan perencanaan yang lebih baik, peningkatan koordinasi antara berbagai pihak, serta investasi dalam infrastruktur yang lebih modern. Dengan upaya bersama tantangan besar seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan keterbatasan anggaran dapat dihadapi dengan lebih efektif. Selanjutnya metodologi penelitian, di mana jenis penelitian ini yaitu tentang ketersediaan sumber air bersih di Kota Kendari, di mana dapat diuraikan dalam beberapa tahap. Yang pertama mulai dari perencanaan hingga analisis data. Nah, untuk lokasi penelitiannya ini yaitu dilakukan di Kota Kendari yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, dengan mempertimbangkan berbagai wilayah yang ada di dalamnya, misalnya pusat kota dan daerah pinggiran. Untuk populasi dan sampel, populasinya itu terdiri dari masyarakat Kota Kendari yang memanfaatkan air bersih, serta pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan air seperti PDAM, Dinas Pekerjaan Umum, dan lainnya. Kemudian sampelnya akan diambil secara stratified random sampling berdasarkan wilayah, misalnya perbedaan antara pusat kota dengan daerah pinggiran. Dan sampel juga ini mencakup perwakilan penggunaan air atau rumah tangga, industri, dan instansi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Nah, untuk pengumpulan data ini dilakukan dengan beberapa metode,
yaitu yang pertama survei dan wawancara. Wawancara terstruktur dengan responden dari berbagai lapisan masyarakat, misalnya rumah tangga, industri, pihak pengelola air. Kemudian pengumpulan data mengenai pola penggunaan air, kualitas air yang digunakan serta aksesibilitas air bersih. Kedua, observasi lapangan. Observasi lapangan dilakukan secara langsung terhadap kondisi infrastruktur air seperti sumur, PDAM, dan sumber-sumber air lainnya. Ketiga, pengukuran kualitas air. Pengukuran kualitas air ini dengan mengambil sampel air dari berbagai sumber untuk diuji kualitasnya, misal pH-nya, kekeruhan, kandungan bakteri, dan kontaminan lainnya. Dan keempat, dokumentasi, di mana pengumpulan data sekunder berupa laporan pemerintah, data PDAM, serta studi sebelumnya yang relevan dengan kondisi air bersih di Kota Kendari. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian pada proposal ini yang pertama yaitu ketersediaan air bersih. Di mana mengukur jumlah dan distribusi sumber air bersih di Kota Kendari. Kedua, kualitas air, di mana mengukur kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi air dari berbagai sumber. Ketiga, akses masyarakat. Nah, mengukur sejauh mana masyarakat dapat mengakses air dengan mudah, termasuk biaya dan waktu yang dibutuhkan. Terakhir, 4 faktor pengaruh, di mana faktor-faktor seperti infrastruktur, perubahan iklim, dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih. Kemudian analisis data. Analisis data dilakukan dengan yang pertama analisis kualitatif, di mana data dari wawancara dan observasi lapangan dianalisis dengan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait masalah air bersih, misalnya tantangan akses dan kualitas. Kemudian yang kedua analisis kuantitatif, di mana data hasil pengukuran kualitas air dan jumlah sumber air bersih dianalisis dengan statistik deskriptif seperti mean, median, dan modus. Nah, untuk melihat distribusi dan kecenderungannya. Kemudian hasil dan pembahasannya yaitu hasil dari analisis data akan disajikan dalam bentuk narasi, grafik, dan tabel yang menggambarkan keadaan ketersediaan air bersih di Kota Kendari. Pembahasan ini akan mencakup interpretasi hasil, tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah, serta rekomendasi untuk perbaikan infrastruktur dan kebijakan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.